Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan belajar mempraktikkan lalu menganalisis dan menginterpretasikan sebuah pendekatan yang disebut dengan meta-analisis. Nah, meta-analisis ini sendiri adalah salah satu jenis pendekatan yang ada pada literatur review, ya. Nah, namun berbeda dengan literatur review yang sering kita tahu itu bahwa literatur review itu kan menggunakan pendekatan kualitatif, ya. Nah, tapi meta-analisis ini dia walaupun jenisnya adalah literatur review, tapi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Nah, oleh karena itu pengolahan datanya yang menggunakan hitungan-hitungan statistik seperti itu. Nah, karena meta-analisis ini adalah salah satu bisa dibilang teknik ya di dalam literatur review, maka sebelum kita melakukan atau mengolah data kita menggunakan hitungan-hitungan statistik tadi, tentu kita harus mengumpulkan dulu data-data kita kan, mengumpulkan dulu literatur-literatur yang akan kita gunakan sebagai yang akan kita gunakan untuk diolah datanya menggunakan hitungan-hitungan statistik, ya. Jadi seperti itu. Nah, data-data literatur yang bisa kita gunakan itu ada berbagai macam, ya. Nah, khususnya data-data yang literatur-literatur yang menggunakan pendekatan kuantitatif, ya. Misalnya literatur atau penelitian mengenai penelitian eksperimen misalnya, atau penelitian mengenai korelasi, ya. Penelitian mengenai pengaruh, ya. Lalu apalagi, ya, kalau misalnya validitas dan reliabilitas. Nah, jadi penelitian seperti itu atau literatur seperti itu, nah itu literatur yang bisa digunakan, ya, dalam meta-analisis. Nah, dalam video kali ini literatur yang saya gunakan itu adalah berkaitan dengan pengembangan instrumen adaptabilitas karir, ya. Ya, jadi berkaitan dengan pengembangan instrumen adaptabilitas karir, tetapi yang akan saya jadikan meta-analisis, ya, yang akan saya jadikan sebagai meta-analisisnya, ya, itu berkaitan dengan reliabilitasnya, ya. Jadi di dalam pengembangan instrumen tentu saja kan ada dua hal yang perlu dilihat, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, tentu saja literatur mengenai pengembangan instrumen adaptabilitas karir ini tentu saja akan memunculkan validitas dan reliabilitas. Nah, tetapi pada video kali ini saya hanya akan menggunakan data reliabilitasnya, ya, untuk dimeta-analisiskan, ya, untuk dimeta-analisiskan. Oke, di sini saya sudah punya data, ya, data literatur, ya, bersama dengan reliabilitasnya, ya. Nah, pada khususnya pada literatur yang saya pilih ini, saya mengkhususkan reliabilitasnya itu pada reliabilitas konsistensi internal, ya, yang menggunakan alpha Cronbach, ya, Nah, lalu data-data apa saja yang perlu kita miliki untuk nanti bisa kita meta-analisiskan, itu adalah ini. Pertama, studi, ya, tentu saja. Jadi studi itu dilakukan oleh siapa? Itu penelitian itu dilakukan oleh siapa? Nah, jadi di sini ada 17 studi, ya. Ada 17 studi yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, ya. Peneliti yang berbeda dari negara-negara yang berbeda, ya. Mereka melakukan pengembangan terhadap instrumen
adaptabilitas karir di negaranya masing-masing. Ya, misalnya Wilsjam Dotir ini itu di negara Islandia, lalu Tan Jin Kook ini di negara Korea Selatan. Ya, dia melakukan pengembangan instrumen adaptabilitas karir di Korea. Lalu Van Vianen ini misalnya di Belgia. Jadi ini di negara-negara yang berbeda. Nah, instrumen adaptabilitas karir yang mereka kembangkan itu berpatokan pada satu instrumen internasional yang dikembangkan oleh Safikas, ya, yang dikembangkan oleh Safikas, ya, yang disebut sebagai instrumen adaptabilitas karir atau Career Adaptability Scale. Jadi mereka, pengembangan yang mereka lakukan dari 17 studi ini itu mengembangkan instrumen itu berpatokan pada instrumen yang dibuat oleh Safikas, ya, instrumen adaptabilitas karir yang dibuat oleh Safikas. Nah, lalu studi-studi ini mereka mengadaptasi ke ke bahasa mereka masing-masing, ya. Misalnya yang Islandia ini tentu dia mengembangkan instrumen adaptabilitas karir itu ke dalam bahasa Islandia, ya. Lalu Tan Jin Kook itu dari Korea Selatan, dia mengembangkannya, mengadaptasikannya itu ke dalam bahasa Korea misalnya, seperti itu. Nah, jadi itu. Lalu jumlah sampel itu masing-masing itu ini jumlah sampelnya. Jadi data-data yang kita ambil itu pertama studinya, lalu jumlah sampelnya, ya, lalu jumlah item, ya, karena mereka ini, ya, mengadaptasi dan mengembangkan instrumen adaptabilitas karir yang dibuat oleh Safikas, ya, maka jumlah itemnya sama, gitu. Jumlah itemnya sama. Jadi Safikas itu mengembangkan instrumen adaptabilitas karir, ya, itu ada dua versi kalau tidak salah. Yang versi pertama itu berjumlah 44 item. Lalu kemudian Safikas ini mengembangkan lagi versi kedua dari instrumen adaptabilitas karir ini, yang jumlah itemnya itu dipangkas menjadi 24 item, ya. Nah, studi-studi ini mengembangkan instrumen adaptabilitas karir itu yang versi yang kedua, ya, yang berjumlah 24 item. Lalu nilai reliabilitasnya, reliabilitas konsistensi internalnya yang menggunakan alpha Cronbach itu adalah ini, ya. Adalah ini. Nah, kalau kita sudah menemukan data kita atau kita sudah memiliki data seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mulai menganalisisnya dan mengolahnya dan juga menginterpretasikannya, ya. Tentu saja menggunakan teknik meta analisis, ya. Nah, jadi ini data saya sudah simpan dalam bentuk Excel. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan sebuah software yang bernama Jamovi, ya. Jadi Jamovi ini saya sudah membukanya. Jadi Jamovi ini dia bisa mengolah data meta analisis, ya, mengolah data meta analisis. Dia bisa. Nah, jadi pertama-tama kita akan memasukkan data kita dulu. Oke. Kita ambil datanya yang mana, ya? Ya, kita lihat yang ini, ya. Bisa. Nah, ini. Saya ambil. Oke. Filenya sudah terimpor, ya. Lalu ini ada kolom yang lebih, ya, maka saya akan hapus kolomnya. Oke, ya. Nah, jadi data kita sudah masuk, sudah terinput ke dalam Jamovi. Langkah selanjutnya saya akan ubah ini, ya, jenis datanya, ya. Jadi untuk studi ini jenis datanya akan tetap seperti ini, ya, nominal, ya. Lalu untuk jumlah sampel itu ubah jadi continuous, ya. Missing value. Nah, ini saya ubah jadi continuous, lalu jumlah item juga saya ubah jadi continuous. Oke. Langkah selanjutnya saya masukkan ke dalam
meta analisis ya. Nah, ini karena meta analisis yang kita gunakan ini adalah untuk melihat, untuk mengeneralisasi nilai reliabilitas ya, mengeneralisasi nilai reliabilitas, maka saya menggunakan reliability generalization ya. Ini saya menggunakan reliability generalization. Saya klik. Oke, lalu kemudian saya akan memasukkan datanya. Yang pertama, Cronbach alpha-nya ini. Nah, misalnya ya, ini kan saya menggunakan nilai reliabilitas, sorry. Ini kan saya menggunakan nilai reliabilitas berjenis Cronbach alpha. Nah, apabila misalnya nilai reliabilitasnya itu jenisnya lain, misalnya tes reliabilitas, maka bisa juga dimasukkan di sini ya. Bisa juga dimasukkan di sini. Jadi tidak hanya melulu Cronbach alpha gitu ya. Nah, tapi karena saya menggunakan Cronbach alpha, maka saya akan memasukkan di sini. Lalu kemudian studinya itu di sini ya, studi label. Lalu jumlah sampelnya itu dimasukkan di sample size. Lalu jumlah item itu saya masukkan di sini. Nah, ini sudah terlihat ya, sudah terlihat. Nah, ini ada kotak moderator. Nah, moderator ini bisa kita gunakan ya. Kalau misalnya nanti pada saat kita menafsirkan data kita, ternyata data kita itu dikatakan memiliki heterogenitas data ya. Kalau dia memiliki heterogenitas data, maka kita patut menduga bahwa heterogenitas datanya itu bisa jadi mungkin disebabkan oleh variabel moderator ya. Nah, variabel moderator itu bisa kita dapatkan misalnya dari, saya ambil contoh ya, misalnya dari studi-studi ini kan dilakukan di negara-negara yang berbeda. Nah, negara itu bisa menjadi variabel moderator karena dilakukan di negara-negara yang berbeda. Lalu kita bisa melihat misalnya sampelnya itu apakah sampelnya itu usia sekolah atau usia kerja ya, atau mereka yang sudah kerja. Nah, itu juga bisa menjadi variabel moderator. Misalnya usia itu juga bisa menjadi, usia dari sampel ya, dari responden itu juga bisa menjadi variabel moderator. Atau misalnya tingkat pendidikan misalnya, itu juga bisa menjadi variabel moderator. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini saya tidak menggunakan variabel moderator. Nah, oke. Nah, ini sudah terlihat ya hasilnya, tapi saya ingin lihat dulu ke model optionnya. Di model optionnya ini saya menggunakan restricted maximum likelihood ya. Lalu tanpa moderator ya, non moderator. Itu ya sudah semua ya. Sudah seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai menafsirkan hasilnya ya. Nah, pertama-tama kita lihat dari ini, heterogeneity statistik ya. Nah, yang akan kita lihat itu adalah ini, nilai P-nya ya. Kita fokus pada nilai P-nya ini, P-value-nya ini ya. Nah, di sini terlihat nilai P-value-nya itu lebih kecil dari 0,01. Nah, kita juga bisa menggunakan P-value-nya ini, taraf signifikansinya itu 0,05 ya, atau 95% ya. Nah, jadi kalau menggunakan 0,05 taraf signifikansinya itu juga masih tetap signifikan ya, karena lebih kecil dari 0,01 ya. Jadi signifikan. Nah, lalu nilai Q-nya itu kan 467. Lalu kita lihat pada nilai ini, nilai I kuadratnya ini. Nah, nilai I kuadratnya ini adalah 96,89%. Nah, nilai I kuadrat ini kalau misalnya lebih besar dari 50%,
maka kita bisa menyimpulkan bahwa data kita itu heterogen. Ya. Data kita itu heterogen. Ya. Data yang kita miliki itu heterogen. Nah, ini juga ditunjukkan dengan p-value-nya. P-value-nya itu kan lebih kecil dari 0,05. Artinya data kita ini signifikan ya. Signifikan yang berarti data kita ini heterogen gitu. Nah, karena data kita ini heterogen, maka kita dapat menduga bahwa heterogenitas dari data kita ini itu kemungkinan dipengaruhi oleh variabel moderator yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, bisa jadi variabel moderator itu yang menyebabkan itu adalah karena penelitian ini dilakukan di negara-negara yang berbeda, atau bisa jadi juga Kak, dipengaruhi oleh sampel yang memiliki usia yang berbeda-beda. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya heterogenitas data ya. Nah, karena data kita ini juga heterogen, maka efek model yang kita gunakan adalah random effect. Jadi Jamovi ini dia sudah langsung ya. Jadi dia sudah langsung memperlihatkan bahwa kita menggunakan random effect model ya. Karena datanya heterogen, maka dia langsung memperlihatkan bahwa kita akan menggunakan random effect model. Nah, jadi Jamovi seperti itu ya. Sedangkan di software-software lain tidak seperti itu. Jadi kita harus mengolah lagi ya random effect modelnya. Tapi di sini di Jamovi ini dia sudah langsung memperlihatkan random effect modelnya. Nah, karena terlihat bahwa data kita itu heterogen, maka dia langsung memperlihatkan random effect model. Nah, di random effect model ini yang kita lihat adalah nilai estimate-nya dan juga p-value-nya. Nah, p-value-nya ini itu adalah lebih kecil dari 0,05. Artinya signifikan ya. Signifikan. Nah, estimate-nya itu adalah 0,914. Nah, nilai estimate yang sebesar ini itu memperlihatkan bahwa data-data kita ini atau reliabilitas ini bisa digeneralisasikan sebagai reliabilitas yang tinggi ya. Jadi reliabilitasnya ini bisa digeneralisasikan sebagai reliabilitas yang tinggi. Jadi kumpulan-kumpulan data tadi, data reliabilitas tadi ya. Nah, ini ya, kumpulan data reliabilitas ini setelah kita olah, kita dapat mengeneralisasikan ya bahwa reliabilitasnya itu tinggi, reliabilitas datanya tinggi. Artinya pengembangan alat ukur ini ya, dari semua data pengembangan alat ukur ini dapat kita simpulkan bahwa reliabilitasnya itu tinggi ya. Ya, reliabilitasnya tinggi. Oke, jadi seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa melihat pada forest plot. Nah, forest plot ini sebenarnya ini menggambarkan yang di atas ini ya. Ini menggambarkan soal random effect modelnya ini ya. Nah, nilai ini ya 0,92 ini adalah nilai effect size-nya. Nilai effect size-nya ya. Nah, jadi kita lihat ini adalah nilai effect size-nya, lalu yang ada di dalam kurung ini adalah ini batas atas dan batas bawah ya. Jadi di random effect model ini kan ada batas bawah dan batas atas ya, lower bound dan upper bound. Nah, kalau ini kan adalah rangkumannya ya. Nah, sedangkan ini tuh detailnya gitu. Rangkumannya, sedangkan ini detailnya. Detailnya itu kita lihat ya. Ini effect size-nya dari data-data ini. Nah, ini adalah batas atas dan batas bawah dari effect size-nya. 0,91 dan 0,93, 0,92. Nah, itu. Lalu kita lihat ini ada kotak persegi 4 ini ya. Nah, ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar ini itu menandakan signifikansinya tinggi ya. Nah, ini signifikansinya tinggi. Lalu kalau yang kecil ini itu semakin kecil itu signifikansinya semakin kecil ya. Semakin rendah gitu. Nah, ini signifikansinya tinggi, ini signifikansinya rendah. Atau signifikansinya besar, signifikansinya kecil ya. Kotaknya kecil itu menandakan signifikansinya kecil. Kotak
besar, signifikansinya besar, ya, jadi seperti itu. Nah, lalu ada ini, ada apa namanya, diamond ini ya. Nah, ini menandakan apa namanya, min ya, min dari semua efek size-nya ya, semua efek size atau semua signifikansinya ini minnya. Jadi minnya adalah 0,91. Nah, ini kan kita lihat, ini kan sama dengan ini ya, estimate-nya ini ya. Nah, estimate-nya ini kan 0,91. Nah, ini menandakan rata-ratanya ya. Rata-ratanya itu 0,91. Jadi efek size ini itu kalau di rata-ratakan itu sekitar ini ya, 0,91. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, lalu seperti itu. Nah, jadi final plot, forest plotnya seperti itu. Lalu sekarang kita ke funnel plot ya. Nah, ini sabar dulu, kita ke funnel plot. Nah, funnel plot ini itu memperlihatkan ada ini ya, ada apa namanya, segitiga ini ya. Nah, lalu ada titik-titik. Nah, funnel plot ini itu ingin memperlihatkan apakah itu simetris atau tidak ya. Memperlihatkan soal kesimetrisan dari data. Nah, data itu dikatakan simetris ya. Dikatakan simetris kalau misalnya data itu ya, data yang titik-titik ini itu masuk di dalam segitiga ini ya. Masuk di dalam segitiga ini, atau paling tidak berada tidak jauh dari, tidak menjembar ya, tidak menyebar jauh dari segitiga ini. Ya, tidak menyebar jauh dari segitiga ini. Nah, akan lebih baik kalau misalnya titik-titik ini masuk di dalam segitiga ini. Kalau dia masuk di dalam segitiga ini, maka bisa dikatakan ya, simetris ya. Nah, kalau data itu simetris, maka bisa dikatakan tidak terjadi bias publikasi ya, tidak terjadi bias publikasi dalam data ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di funnel plot ini, itu kalau kita lihat ya, itu kan datanya menyebar ya, datanya menyebar. Nah, artinya bisa kita katakan ini tidak simetris gitu ya, tidak simetris. Nah, kalau dia tidak simetris, maka bisa kita tafsirkan bahwa ini terjadi bias publikasi ya, terjadi bias publikasi kemungkinannya. Nah, tapi kan kita susah menduganya seperti itu ya. Kalau hanya melihat ini, kita bisa menggunakan ini, Eiger regression ya, Eiger regression ini. Nah, kita lihat pada p-value-nya. Kalau seandainya p-value-nya ini ya lebih besar dari 0,05, maka bisa kita katakan bahwa ini simetris ya. Ini simetris. Kalau dia simetris, maka bisa dikatakan tidak terjadi bias publikasi. Nah, tetapi ternyata di sini itu lebih kecil dari 0,05. Nah, karena dia lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa katakan bahwa funnel plot ini itu tidak simetris ya. Tidak simetris. Nah, kalau dia tidak simetris, maka bisa kita katakan bahwa telah terjadi bias publikasi ya. Bias publikasi dari data-data ini. Oke, selanjutnya kita lihat pada file save n-nya ini ya. Nah, di sini menggunakan ya, publication biasnya menggunakan Rosenthal. Nah, ini di sini terlihat bahwa jadi pertama kita lihat file save n ini. Nah, file save n ini itu ingin menunjukkan bahwa ada ada penelitian-penelitian tertentu yang mengenai pengembangan adaptabilitas karya ini yang ternyata tidak dipublikasikan. Ternyata tidak dipublikasikan. Nah, mengapa tidak dipublikasikan? Karena mungkin ada kesalahan-kesalahan ya di dalam penelitian dari penelitiannya ya, mungkin dari metode atau dari apa ya, kita tidak tahu. Nah, sehingga
penelitian-penelitian itu yang mengenai pengembangan adaptabilitas karir itu tidak dipublikasikan, ya. Nah, Rosenthal sendiri, ya, Rosenthal sendiri punya cara untuk menghitung itu, ya, Rosenthal ini. Dan kita lihat di sini nilainya adalah banyak sekali, ya, 36 berapa ini? 246. Jadi ada 3.683.720 publik penelitian mengenai pengembangan adaptabilitas karir ini yang tidak dipublikasikan, gitu. Nah, yang tidak dipublikasikan. Nah, sehingga ya itu menyebabkan bias, dari penelitian ini, gitu. Nah, tadi kan kita sudah lihat bahwa ini kan funnel plotnya kan tidak simetris, sehingga dapat kita simpulkan bahwa telah terjadi bias publikasi. Dan memang terjadi, ya, karena ini kita lihat nih p-value-nya juga lebih kecil, ya, signifikan, berarti terjadi bias publikasi, gitu. Nah, tapi ada juga ahli lain, yaitu Orwin. Ya, ini tidak setuju, ya, dengan Rosenthal, ya, karena menurut dia bias publikasi atau bias publikasi itu tidak boleh diprobabilitaskan, gitu, ya. Nah, kalau Orwin sendiri nilainya adalah 17,00. Jadi menurut Orwin ada 17 penelitian itu yang tidak dipublikasikan, yang akhirnya menyebabkan bias publikasi, ya. Nah, itu. Oke, jadi seperti itu, ya, cara kita melakukan olah data dan menafsirkan data yang menggunakan meta analisis, ya, teknik meta analisis. Oke, saya kira cukup demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.